Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya, selamat malam. Salam kenal semuanya mahasiswa utilitas ya. Iya, Bu. Sekarang bisa pakai. Oke. Bisa tampilkan dulu wajahnya. Tak kenal maka tak sayang. Saya tidak lihat wajahnya, nanti tidak saya sayangi. Oke, kalian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang ya semua ya? Oke, saya absen dulu ya. Lihat dulu absennya di yang absen 6. Ada yang belum tulis absen di WhatsApp grup? Silakan diisi ya. Saya panggil satu-satu namanya. Dimas Aditya Atmaja. Ya, Bu. Saya, Bu. Kamu kuliah sambil kerja? Iya, Bu. Kerja di mana? Di kantor Badan Pertanahan, Bu. Badan Pertanahan. Iya. Oke, yang di Johor ya? Enggak, yang di Binjai. Di Binjai. Oke. Fikri, Haikal. Hadir, Bu. Saya, Bu. Kamu kerja sambil kuliah atau kuliah saja? Kerja sambil kuliah, Bu. Di bidang apa kerjanya? Di pemasangan instalasi listrik, Bu. Pemasangan instalasi listrik. Iya. Sebelumnya STM atau SMA? SMA, Bu. SMA. Dimas sebelumnya SMA? Iya, Bu. SMK. SMK bagi jurusan apa? SMK-nya batu beton, Bu, kemarin. Konstruksi batu beton. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Putu Dwi Syahputra. Coba wajahmu mana? Iya, Bu. Dicopot headset kamu. Itu yang bikin noise. Ininya dicopot headsetnya. Oke. Ya, coba unmute. Iya, Bu. Ya, Putu. Nah, suaranya lebih bagus kan? Putu, kamu kuliah atau kerja? Kuliah sambil kerja. Di bidang apa? Bangunan, Bu. Bangunan. Kerjanya apa itu? Iya, Bu. Kuli, Bu. Kuli. Ngangkat barang, ngangkat benda, atau kamu nyemen atau tukang apa? Ngawas-ngawas gitu aja, Bu. Oh, ngawas. Itu bukan kuli. Ya, sama lah ya. Saya juga kuli sih. Iya, Bu. Oke, pengawasan ya. Di mana? Developer atau kontraktor? Kontraktor, Bu. Pekerjaannya sedang mengerjakan apa? Paling lagi ngawas ada apa nih? Pekerjaan interior sama ada gedung, Bu. Ada gedung berlantai berapa? 9, Bu. 9 lantai. Di Medan 9 lantai di mana ya? Posisinya di mana? Gedung Pelindo, Bu. Gedung Pelindo yang di Belawan. Iya, Bu. Oke. Ya, menarik itu ya, Putu ya. Berarti kamu bisa sekalian survei utilitas ya? Belum tahu juga, Bu. Kamu ngawasin apanya? Apa, Bu? Tukang untuk pekerjaan interior, Bu. Biar sesuai dengan gambarnya, Bu. Oke, di interior pasang lampu juga nggak? Iya, Bu. Semua, Bu. Oke, bisa lah ya untuk elektrikal. Oke, Ya, Bu. lanjut. Rajib Kadafi. Mana ini? Siap, Bu. Iya. Kamu kuliah sambil kerja? Enggak, Bu. Kuliah ya, Bu. Saja. Oh, iya. Sama wira swasta ada, Bu. Sedikit, Bu. Usaha apa, dagang? Iya, Bu. Dagang apa? Burger, Bu. Burger.
burger. Oke, Ya, Bu. bolehlah nanti ya kita makan burger ya. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Di mana posisinya? Di Binjai, Bu. Di Binjai. Oke, boleh tuh Iya, Bu. akhir minggu ya. Siap, Bu. Oke. Aman, Bu. Dedek Gunawan. Saya, Bu. Ya, kamu kuliah atau kuliah sambil kerja? Kuliah sambil kerja, Bu. Bidang apa? Pekerjaan apa? Percetakan, Bu. Cetakan di Medan. Di Medan. Ini kamu sedang di tempat kerja atau sudah pulang? Ada ada buka usaha juga minuman, Bu, di tempat usaha minuman itu. Oke. Baik, kasih Dede. Lanjut Muhammad Yoga Anggara. Kenapa rambut kamu merah-merah begitu? Memang dari lahir? Ya. Enggak. Saya kira kamu bule. Kan ya. Kamu kuliah atau kerja? Ini suaranya tidak terdengar, Yoga. Iya, Bu. Kamu kuliah sambil kerja? Kerja di mana? Di konsultan desainer, Bu. Arsitek, Bu. Di Medan posisinya. Iya, di Medan, Bu. Oke, siapa atasan kamu namanya? Namanya Pak Ali, Bu. Ali. Oke. Iya, Bu. Nah, sedang mengerjakan proyek apa? Ini sekarang lagi menjalani yang saya pegang ada 2 sih, Bu. Kamu yang mendesain? Saya ngedraft, Bu. Ngedraft, drafter ya. Iya, Bu. Oke, pakai aplikasi apa? Program apa? Iya. AutoCAD, Bu. AutoCAD ya. Iya, Bu. Yoga. Lanjut Aditya Prasetyo. Belum hadir ya? Oke. Kevin Koresi Siregar. Benar ya? Iya, Bu. Kevin Koresi Siregar, kamu kuliah sambil kerja atau sekedar kuliah saja? Kerja, Bu. Kerja bidang kerja apa? Di Bendungan, Bu. Bendung. Bendungan? Di mana? Di Tebing, Bu. Tebing. Tebing. Jadi kamu Iya. posisi di mana ini? Di Tebing, Bu. Di Tebing. Iya. Bendungannya enggak di kota ya? Di kota. Dekat kota lah, Bu. 15 menit. 15 menit. Berapa lama lagi proyeknya selesai? Bu, udah jadi, Bu. Udah jadi. Jadi kamu Iya. di situ sebagai apa? Sebagai petugasnya, Bu. Petugas yang jaga bendungan? Iya. Oke. Oh, ada ya petugas penjaga bendungan ya. Ya, nanti kalau kuliah kita ini ya tidak online lagi, berarti kamu harus sini lah ya, tinggalkan pekerjaan ya. Kebetulan waktunya fleksibel, Bu. Bisa disesuaikan, Bu. Oh, yang punya bendungan ya. Nah, Bu. Oke, Muhammad Dias Saji ya. Nah, ini Muhammad Dias Saji. Bagaimana menyebut namamu ini? Muhammad Dias Sajili, Bu. Sajili, oke. Kamu Sajili, orang apa? Aceh? bukan J. Sajili. Melayu, Bu. Oh, Melayu. Iya. Ya, Bu. Bekerja atau sambil kuliah? Kuliah sambil wirausaha, Bu. Wirausahanya apa? Jual mesin kopi, Mesin kopi. cuma tekanan darah, timbangan gitu, Bu. Macam-macam, Bu. Oh, peralatan ya? Iya. Oke. Muhammad Iqbal Syahputra. Hadir, Bu. Hadir. Mana wajahnya? Oke. Kamu kuliah sambil kerja atau kuliah saja? Kuliah sambil kerja, Bu. Kuliah sambil kerja bidang apa? Bidang seni, Bu. Seni. Kayak videografer sama fotografer. Bidang kreatif lah, Bu. Kamu sedang bekerja atau sedang nongkrong sama teman-temanmu? Nongkrong, Bu. Kamu kuliah sambil nongkrong ya? Oke. Nggak, karena dan sih, Bu, makanya nongkrong. Ya, dijaga konsentrasinya ya. Harusnya kuliah ya fokus ya. Iya, Bu. Iqbal ya. Ya. Ada yang belum saya panggil di sini namanya? Saya, Bu. Gurindra Pranata. Ya, namamu?
Iya Bu. Kamu belum daftar di WhatsApp grup ya? Oh belum Bu, saya bosan Iya, coba nanti lagi kamu kerja daftar ini Bu ya. soalnya. Langsung didaftar ya. Aditya. Oke, tampilkan dulu wajahnya semua. Saya mau screenshot untuk absen. Walaupun saya sudah absen ya, tapi ini untuk laporan ke ini portal. Rajib, dibuka dulu sebentar videonya. Nurindra, kamu lagi posisi di mana? Lagi kerja ini Bu, Kerja apa? di gudang kol Bu. Gudang call. Kamu yang angkat callnya? Angkat aku. Oke, lihat wajahmu saja dulu ya, biar saya screenshot. Oke, 1, 2, 3, senyum ya. Walaupun dalam kerja harus tetap senyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, kalau ingin menghemat kuota boleh dipersilahkan, videonya dimatikan. Kalau nanti saya ajak bertanya, silakan diaktifkan mic-nya. Sementara untuk tidak mengganggu ya suara-suara lingkungan kalian, silakan di-mute selama saya presentasi. Baik, saya diminta oleh Bu Fitri untuk menggantikan beliau di dalam proses pembelajaran kalian mengenai sistem bangunan dan utilitas. Salam kenal, kalau kalian tadi semua sudah saya tanya nama dan pekerjaannya. Nama saya Peranita Sagala, sarjana teknik. MMPP itu Magister Manajemen Properti dan Penilai. Jangan salah ya. Kadang-kadang kalau saya seloroh saya bilang MMPP itu kepanjangan, mau mati pelan-pelan. Di belakangnya IAI, harusnya di depan nama saya itu ada AR ya, AR Peranita Sagala, ST MMPP IAI. AR dan IAI itu adalah gelar profesional. Saya bekerja sebagai arsitek profesional. Sini ada yang bercita-cita jadi arsitek di sini? Ada Bu. Coba Ada Bu. saya mau lihat siapa yang mau jadi bercita-cita jadi arsitek ini. Coba tampilkan sebentar videonya. Siapa yang mau jadi arsitek di sini? Putu, Fikri, Yoga, Dimas. Oke. Karena ada juga arsitek yang cita-citanya jadi PNS ya. Muhammad Dias Sajili, Dede Gunawan. Oke. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan tercapai ya cita-citanya ya. Saya sampaikan boleh ya diskusi selama kuliah ini bagaimana dunia arsitek, silahkan. Dunia saya begitu ya. Jadi jadi arsitek itu nggak mudah ya. Jalannya panjang dan banyak rintangan walaupun sudah diakui oleh negara saat ini ya. Waktu saya kuliah, masa-masa kayak kalian kuliah, saya tidak diakui negara profesinya. Harus bagaimana bikin caranya masing-masing. Sekarang sudah resmi ada undang-undangnya, tapi juga prosesnya juga panjang. Baik, informasi yang diberikan ke saya, kalian kuliah sudah ke pertemuan ketiga ini ya, benar ya? Pertemuan ketiga. Ada yang bisa bantu saya nggak? Memang sudah sampai pertemuan ketiga, itu materi kalian sampai apa? Materi terakhir, silakan. Ada yang bisa bantu saya? Dan saya nanti ulang dari awal. Sampai limbah kalau nggak salah kemarin Bu. Sampai Bu limbah. Fitri nerangin. Limbah. Iya. Ada lagi yang lebih detail. Limbahnya limbah apa ini?
Kayak tata cara pengelolaan iya Bu, pengelolaan limbah gitu deh Bu. Ya, limbah Oh. bangunan atau limbah kamu? Nah itu gimana? Oh, nggak ada yang ingat kuliahnya. Wah, kasihan Bu Fitri ini, nggak ada mahasiswanya yang ingat apa yang dia sampaikan. Coba dibantu. Apa yang kalian ingat dari kuliah sebelumnya? Selain Dimas lah. Ini terdiam karena sinyal kuota habis atau tidak tidak ada yang bisa disampaikan nih? Oke, kalau tidak ada yang bisa memberikan deskripsi kepada saya ulang dari awal perkuliahan ini. Bisa? Bisa Bu. Yakin kan? Ya, Yakin Bu? yakin ya. Baik. Yakin Bu. Saya ini semester berapa kalian? Semester 7 ya? 5 Bu, 5. Semester 7. 5. Oke. Di awal kalian mengenal arsitektur, mungkin ingat istilah Vitruvius. Tahu Vitruvius siapa? Tahu Vitruvius? Tidak. Nggak tahu Vitruvius? Tidak Bu, nggak tahu Bu. Nggak tahu ya Vitruvius ya? Waduh, gawat nih. Sama sekali. Putu, kamu tahu siapa Vitruvius? Enggak, Bu. Yoga? Saya Bu. Oh ya, kamu tahu siapa Vitruvius? Nggak tahu Bu. Nggak tahu? Nggak tahu. Oke, jadi saya anggap kalian semua tidak tahu Vitruvius. Wah, ini luar biasa. Untuk semester 5 tidak mengenal Vitruvius, itu aneh. Termasuk keajaiban dunia. Iya Bu, ini banyak daring Bu, jadi Oh, tidak ada alasan soal itu. Kalian kan yang bayar kuliah siapa? Orang tua apa kuliah sendiri ini? Alhamdulillah bayar Pribadi. sendiri Bu udah. Pribadi. Jangan Sendiri. mau rugi dong kalau kita bayarnya pribadi. Jangan mau rugi. Siapa Vitruvius? Kalau tidak kenal itu bukan anak arsitek. Bu mendadak kenal Bu, gara-gara Google. Nah, ya ya. Nah, banyak kan bisa dicari. Siapa kata Google? Iya, dia di sini katanya Bu dikenal sebagai seorang penulis, arsitek, insinyur sipil, insinyur militer Romawi selama abad 1 sebelum Masehi Bu. Silakan yang bolehlah Google, terserah deh, terserah. Terus terang saya luar biasa ini. Siapa dosen kalian sebelumnya? Pasti nangis darah ini. Kalian nggak kenal Vitruvius. Silakan coba Google deh. Vitruvius, apa yang terkenal dari dia tadi? Si Yoga sudah, yang lain. Kalau sudah biaya kuliah sambil kerja, harusnya effortnya lebih besar. Jangan mau rugi. Kalau dosen sih santai aja. Saya Iya, apalagi. terkadang Bu, karena udah capek kerja dari pagi kan, Iya, jadi benar. malamnya dia pernah istirahat gitu ya Bu. Tetap jangan sia-siakan waktu ya. Saya juga kuliah sambil kerja. Saya ngerasain sih beratnya, tapi saya orangnya nggak mau rugi. Ada waktu yang kita fokus ya, akhirnya akan terbiasa kita dengan banyaknya beban, tapi tetap bisa melakukan tugas-tugas yang mungkin orang nggak kebayang itu berat loh kok bisa dikerjain. Mengerjakan 2-3 hal dalam satu masa. Kuliah sambil kerja itu kan 2 hal pada satu masa ya. Dan kalau kalian bisa melewati itu, nanti juga di dunia kerja kalian bisa ngerjain 2-3 proyek dengan baik. Harusnya. Jadi sudah dilatih, jangan mau rugi ya. Dan ketika kalian kuliah, ini basis atau dasar utama kalian untuk kalian gunakan di dunia kerja. Apalagi Vitruvius. Vitruvius, siapa Vitruvius? Dia adalah penulis buku arsitektur yang pertama kali ada.
Yang judulnya Handbook of Architecture, Bu. Google lah. Kalian nih dunianya enak ya. Ya, Handbook Arsitektur. Yang kalian lihat ada gambar The Man of Vitruvius ya, digambarkan oleh Leonardo da Vinci ya. Gambar yang jadi buku, sampul buku data Nevret. Tahu data Nevret, data arsitek? Pernah lihat buku data arsitek? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Kalian sudah masuk studio kan? Sudah, Bu. Belum, Bu. Iqbal Belum. Ya, harusnya Studio kan, Bu? Ya, studio perancangan. Harusnya sudah masuk. Udah, Bu. Udah. Kirain ke studio Nah, di Pak kampus, Bu. Iqbal, kamu mata kuliahnya pun sudah nggak ingat juga ya? Selain pelajaran, nama mata kuliah juga lupa ya? Studio foto maksudnya, Bu. Ya? Studio foto maksud Oh, Iqbal. studio foto. Iya, maksud saya studio perancangan. Baik, nah jadi bicara Vitruvius, dia punya teori awal sekali. Teori tentang arsitek yang paling tua itu ditulis oleh Vitruvius. Dia lahir sebelum Masehi, sekitar berapa abad ya sebelum Masehi. Ini udah tahun Masehi ya, artinya ini tahun 2020. Itu sebelumnya kan BC ya, before century ya. Jadi buku pertama itu dia tuliskan tentang, sebenarnya banyak yang punya pemikiran tentang arsitek, tapi dia yang menuliskan, yang masih terjangkau oleh sejarah. Dia mengatakan 3 arsitek ini teorinya. Yang pertama itu apa ya? Venustas, Firmitas, satu lagi utilitas. 3 hal. Jadi arsitek ini adalah penjabaran dari 3 hal. Venustas, keindahan, Venus. Nah, firmitas, kekuatan. Yang terakhir, ini yang akan jadi kuliah kita, utilitas. Fungsi. Ya. Jadi kuliah ini kuliah yang paling penting di arsitektur yang harusnya kalian kuasai. Karena secara dasar teori aja ini udah sepertiga dari arsitektur nih. Nggak ada utilitas, bangunan kalian nggak berfungsi. Utilitas itu apa aja sih? Tahu nggak utilitas? Siapa yang bisa menjelaskan utilitas itu apa? Ridho Gurning. Nggak ada yang tahu apa itu utilitas? Kalau keindahan tahu? Cewek cantik tahu? Tahu, Bu, cantik, Bu. Nah, kalau cantik tahu. Bangunan cantik tahu? Tahu, Bu. Yang indah ketika secara visual kita lihat. Nah, itulah dia bagian arsitektur. Kemudian yang kedua, firmitas, kekuatan. Bangunan itu untuk membuat sesuatu bangunan yang indah, dia nggak boleh cukup indah. Dia juga harus kuat, kokoh, aman untuk orang yang ditinggali. Coba kalian sekarang berada di ruangan apapun itu pasti ada faktor kekuatan ya. Misalnya dinding kalian tidak bisa menopang atau struktur bangunan kalian tidak bisa menopang atap. Apa bisa ada ruangan yang melindungi kalian? Pastinya di ruang yang tidak ada dinding ya kan? Tetap harus aman dulu. Jangan sampai kalian asik-asik kuliah rubuh atapnya ya. Nah, yang terakhir utilitas. Coba lihat ruangannya, utilitas yang membuat ruangan itu bisa berfungsi. Misal, ini keadaan malam. Ada listrik nggak yang membuat cahaya buatan di sekitar kalian? Ada nggak? Gimana rasanya bangunan, tapi tidak ada pencahayaannya, tidak ada pencahayaan buatannya? Gelap, Bu. Gelap. Nyaman nggak? Mungkin nyaman untuk tidur, tapi untuk belajar nyaman nggak? Enggak, Bu. Tidak kan? Nah, itulah kenapa
Jadi mata kuliah ini adalah bagian dari sepertiganya arsitektur ya, menurut teori Vitruvius. Jadi karena kalian tidak mau mendeskripsikan, nggak tahu saya memang nggak mau atau memang tidak ada yang tersisa, tapi saya sepertinya harus menyampaikan di awal pengantar utilitas. Nah, tadi saya gambarkan sejarahnya ya, kenapa ada bidang ilmu ini. Jadi ini sangat penting bagi kalian ketika menjadi arsitek dan menguasai ilmu arsitektur. Karena ini adalah sepertiga bagian dari pengetahuan tentang arsitektur. Tapi gambaran kuliah kita satu semester ini ya mengenal prinsip penggunaan sistem mekanikal elektrikal pada bangunan ya. Jadi utilitas diuraikan lagi utilitasnya itu apa? Mekanikal elektrikalnya. Di mata kuliah ini akan menjelaskan prinsip dasar konsep sistem utilitas bangunan. Bagaimana kalian membuat pencahayaan buatan di ruangan atau pencahayaan alaminya. Kemudian nih, bagaimana membuat plumbing? Tahu nggak plumbing? Tahu Bu, Apa? plumbing itu lebih ke arah kayak air bersih air kotor gitu Bu. Ya, benar. Pemipaan air bersih, air kotor, air hujan, air dari kloset ya. Dibilang juga air limbah padat. Dan kalau bangunannya kompleks, misalnya kalian buat rumah sakit, plumbingnya lebih banyak lagi. Misalnya pemipaan untuk membuat tabung oksigennya, pemipaan untuk hal-hal yang terkait misalnya untuk ruang operasi itu punya plumbing yang lebih kompleks. Nah, jadi kalau saya di dunia profesi biasanya kalau arsitek sudah mendesain sampai rumah sakit itu luar biasa levelnya ya. Karena dia harus menguasai bagaimana sistem-sistem plumbing ini. Ibarat tubuh kita itu sirkulasi darahnya. Air ya darah bersih, darah kotor ya. Utilitas itu sirkulasi yang membuat tubuh kita berjalan. Begitu juga bangunan. Kemudian di sini juga kita akan membahas kelistrikan, salah satunya pencahayaan yang kalian nikmati sekarang, juga energi, bagaimana supaya ada stop kontak hingga jadi laptop kalian bisa nyala atau handphone kalian bisa dicas. Nah, untuk konteks bangunan gedung, di utilitas ini sudah pada level kalian tidak bangunan rumah tinggal, tapi sudah bangunan tinggi tingkat rendah. Tinggi tapi rendah gitu ya. Artinya level lantainya 1 sampai 4 lantai. Nah, kalau 1 sampai 4 lantai sudah ada pilihan untuk menggunakan eskalator atau elevator atau istilahnya lift. Di sini kalian pernah pakai lift? Pernah Bu. Pernah. Di mana? Maksudnya dalam pembangunan atau maksudnya dalam Pernah kehidupan nyata? menggunakan lift nggak? Maksudnya pas kita ke mall gitu Bu, pakai lift Nah, gitu. di mall misalnya. Mall itu berapa lantai? Ya ada 4 lantai, ada 5 Nah, lantai. itu bangunan tinggi tingkat rendah. Level-level segitu ya. Kalau 8 ke atas baru dibilang high rise building. Ya, jadi level 4 lantai kita sudah memikirkan penggunaan lift. Nah, syarat-syarat kita mendesain di mana letak lift itu harus diketahui oleh arsitek. Kenapa letaknya? Misalnya kalian main ke mall, naik lift. Kenapa liftnya di situ? Pernah nggak dipikirin? Jadi ketika dipakai pun udah mikir nih. Ini lift misalnya kita letak di pinggir bangunan, bisa nggak ya? Kenapa harus di tengah? Kenapa harus dinampakkan itu kabel-kabel naik turun kalau mall Medan Fair Plaza ya? Nah itu dia. Jadi itu tugas si arsitek meletakkan itu dan prinsip bagaimana sirkulasinya, bagaimana sumber dayanya, perhitungannya pun sebenarnya arsitek itu harus paham.
walaupun pada prakteknya kalian akan dibantu oleh ahli lift misalnya, atau ahli pompa, ahli genset gitu ya. Tapi tetap prinsip-prinsip itu kalian harus paham. Apalagi nanti kalau bekerja multidisiplin. Multidisiplin ya di dalam tim ketika kalian bangun tadi yang bangun Pelindo misalnya ya, yang punya gedung Pelindo. Di situ ada ahli strukturnya untuk menghitung kekuatannya. Tapi prinsipnya arsitek tahu, ini bangunan kolom sekian, ini kuat. Gitu ya. Nah, kemudian diskusi dengan ahli elektrikal. Nah, ketika kita mendesain bangunan Pelindo sekitar 8 lantai, di mana letak eskalatornya? Nah, itu yang bisa jawab hanya arsitek. Kenapa harus di situ? Baru kemudian perhitungan-perhitungannya kita diskusi sama mechanical electrical. Kadang-kadang kemajuan teknologi kalian akan harus diskusi ya. Dulu elevator ini kan apa ya, mereknya mungkin apa mereknya yang terkenal itu ya, Etis ya namanya, lupa saya. Sekarang sudah banyak pilihan, ada Mitsubishi, ada Daichi ya, Daichi kayaknya ya. Nah, itu punya teknologi-teknologi masing-masing. Jadi nanti selama pengerjaan proyek mungkin ada penyesuaian-penyesuaian. Dulunya harus ada yang narik dari atas, sekarang bisa dari bawah aja mesinnya norong ke atas. Jadi arsitek ini memang harus banyak belajar, dan terus terang ya belajarnya nggak di bangku kuliah. Bangku kuliah itu prinsip dasarnya kalian harus banyak baca, banyak diskusi, banyak bergaul sama multidisiplin ilmu. Terutama lagi satu lagi nih, alat pengkondisian udara atau yang kalian kenal AC, air conditioner. Ya, bagaimana penataannya, jenis-jenis AC. Baru yang di bawah ini sebenarnya urutannya yang paling penting duluan ini ya. Yang paling penting sebenarnya pengamanan gedung terhadap kebakaran. Jangan sampai kita mendesain bangunan, ketika terjadi kebakaran, banyak yang meninggal di dalamnya. Itu kemungkinan besar yang salah siapa? Kemungkinan besar yang berdosa adalah arsiteknya. Mau? Pernah nggak kejadian kebakaran di Kota Medan, gedung? Kalau dulu ada kasus di Majestic ya, depan Majestic itu ada dulu gedung ya. Sekarang kayaknya jadi hotel, itu apa? Hotel Gedung Majestic. Dulu itu tempat klub ya, klub malam ya. Gedung yang dekat air mancur Majestic itu. Nah, itu kan kotak besar ya. Kotak besar, saya coba ambil gambarnya deh. Biar kalian terbayang bagaimana bangunan. Elegan Bu ya? Kok elegan? Bukan nih ya. Tidak manusiawi. Oke. Ya. Sebentar ya, biar kita lihat bangunannya Simpang Majestic Medan. Simpang Sip ya istilahnya ya, apalah. Jadi gedung ini pernah kasus kebakaran ya, yang mati di situ ajudan gubernur 3 orang ya. Bukan gedung Majestiknya. Saya nggak bisa buka internet nih. Apa namanya? Google Earth. Nah, bagian yang merah-merah ini. Ya, ini Simpang Majestic ya. Mana dia? Nah, ini nih. Internetnya sedang rusak. Nggak bisa saya buka. Tapi yang kalau kalian bisa kenalin bangunannya yang ini ya. Ini yang nampak nggak mau saya? Nih.
Bisa lihat nih, garis-garis ini ya. Kalian lihat Iya, nggak Bu. sharing saya? Nah, gedung ini ya. Gedung ini. Nah, ini apa tuh bundaran SIP itu, gedungnya ini yang liris-liris ini. Nah, ini di sini pernah kejadian kebakaran sekitar tahun 2000-an 2018 kayak kalau nggak salah ya. Meninggal beberapa orang. Nah, kenapa banyak yang mati ketika kebakaran? Itu kesalahan arsiteknya. Itu ruangan diskotik gelap ya. Jadi ketika terjadi kebakaran, tidak ada pemandu arah kemana jalur menyelamatkan diri. Tidak ada tangga kebakaran. Jadi tangga kebakaran yang di luar ini dibangun setelah kejadian, setelah banyak mati, setelah banyak korban. Baru nyadar, wih salah bangunan ini. Tidak disiapkan bangunannya untuk tangga kebakaran. Sayangnya itu standar ya, standar yang ada di pemerintahan sebenarnya. Jadi kalau ini pakai arsitek gedungnya, harusnya arsiteknya ini bisa masuk penjara ini. Karena lalai menyediakan ruang kebakaran. Nanti dicek tuh siapa yang membuat keputusan kenapa tidak ada tangga kebakaran untuk bangunan publik. Apakah si yang punya gedung atau si arsiteknya? Kalau kesalahannya ada di si arsitek, arsiteknya bisa dituntut. Ya, arsitek nggak bisa lepas juga dari dosa ya. Ini yang bikin mati dia itu pasti, yang bikin mati orang kejadian, yang bikin orang mati di kejadian itu dipastikan arsiteknya sebenarnya. Cuman kan negara kita ini baik-baik ya, dianggap apa? Cobaan, nasib, ya kan? Takdir. Kenyataannya tidak. Itu kerjaan arsitek. Ada yang mau menyanggah di sini? Silakan. Tapi Bu, nggak bisa disalahin juga Bu, karena memang udah ajalnya Bu, memang udah garis kematiannya di diskotik, dia lagi berzina, terus dia meninggal Bu. Nah, itulah cara berpikir masyarakat umum. Tidak. Kalau kalian jadi arsitek, berpikirnya itu harus logis ya. Tidak karena itu. Ya memang karena bangunannya. Seandainya dia di hari yang sama tidak berada di dalam gedung, belum tentu mati kan? Gempa misalnya, terjadi gempa. Yang paling banyak mati di dalam bangunan atau di luar ruangan? Bangunan. Di dalam bangunan. Siapa yang nyuruh dia di dalam bangunan saat gempa? Harus keluar. Ajalnya Bu, nunggu di dalam Bu. Iya, yang memutuskan itu kan si manusianya, bukan Tuhan. Jadi sebenarnya keputusan dia mati itu ada di orang tersebut. Nah, kita secara orang desainer ya begitu. Dalam kita perencanaan, kita sudah memikirkan jauh ke depan bangunan kita ini. Jika terjadi kebakaran, orang akan bisa menyelamatkan diri sekian menit. Jika terjadi gempa, orang akan bisa keluar dari gedung minimal 15 menit. Karena 15 menit perkiraannya bangunan sudah kosong. Atau bangunan harus bisa dikosongkan dalam waktu 15 menit, baru bangunan bisa rubuh. Itu perencanaan. Itu kerja arsitek dan ahli struktur. Kalau bangunan ini ya. Kalau kebakaran ini juga ahli listrik. Jadi hati-hati di dalam kita mendesain karena kita juga orang yang berkontribusi terhadap yang dianggap masyarakat umum bencana. Kebetulan kita berada di negara yang tidak kritis, yang percaya sama ya yang suka menyalahkan takdir ya. Saya percaya takdir tapi lebih tidak menyalahkan takdir. Harus ada kondisi logis kenapa terjadi suatu yang disebut musibah. Pasti ada kesalahan manusianya. Apakah dia salah desain, apakah dia lalai, ya. Dan jangan sampai ketika kalian jadi arsitek, kalian adalah orang yang melakukan kesalahan itu. Ya, itu dia. Kemudian penangkal petir. Penangkal petir ini terkait dengan kebakaran juga.
Jadi kalau sudah level 2 lantai ke atas, itu sudah ada petir ya. Petir itu menyambar yang paling tinggi ya. Nah, itu harus didistribusikan ke bumi. Kalau tidak, dia akan menimbulkan kebakaran. Jadi kita juga harus menguasai hal-hal ini. Jadi di mata kuliah utilitas, selain bicara limbah itu masuknya di bagian ini ya, plumbing. Tapi ada juga sih pengolahan lainnya. Tapi kita juga membahas hal-hal mechanical electrical lainnya. Jadi gambaran ini saya sampaikan supaya kalian tahu betapa pentingnya mata kuliah ini terhadap keseluruhan dari jurusan yang kalian ambil ini. Nah, tadi yang menjadi cita-cita arsitek ya, bahwa ini bagian dari sepertiga dari arsitektur ya. Walaupun kalian nanti akan dibantu oleh tenaga ahli lainnya, tapi prinsip dasarnya harus paham. Nah, pengantarnya sudah saya jelaskan. Jadi ini gambarnya kecil banget. Yang pertama saya akan jelaskan bagaimana sistem plumbing dan sanitasi, kemudian listrik, baru kita bahas pencahayaan, pencegahan kebakaran, penangkal petir, penghawaan. Penghawaan ini pengkondisian udara baik secara alami maupun buatan pakai AC ya atau kipas angin ya. Kemudian transportasi vertikalnya yang tadi lift, elevator, ada juga kalau kalian pernah ke bandara, ada itu ya yang